Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Mus'ab bin Umair, pujaan wanita Mekah yang menjauhi kemewahan. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Mus'ab yang baik. Pemuda berwajah tampan dan selalu menjadi pujaan hati wanita Mekah. Lahir dari keturunan Quraisy, Mus'ab bin Umair hidup berkecukupan dan dimanjakan keluarganya. Tak hanya wanita, Mus'ab bin Umair juga selalu menjadi bintang di setiap pertemuan di Mekah. Sejarawan menyebut Mus'ab bin Umair memiliki nama yang harum di Mekah karena keteguhan imannya dan kesetiaannya pada Islam serta Rasulullah SAW. Bagaimana sosok Mus'ab bin Umair yang kehormatannya dikagumi masyarakat Mekah dan umat Islam pada masanya? 1. Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahan berjuang demi Islam bersama Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair, pemuda yang dimanja kemewahan ini, penasaran hingga berusaha mencari sosok Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya. Karena pada masa itu selalu menjadi perbincangan masyarakat Mekah setiap saat. Dikisahkan dalam buku biografi 60 sahabat Nabi karya Khalid Muhammad Khalid, Mus'ab bin Umair yang dikenal berpenampilan anggun dan cerdas akhirnya mengetahui keberadaan Rasulullah SAW dan menemui di Bukit Safa, kediaman Al-Arham bin Abul Al-Arham. Mus'ab yang mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW langsung bergetar hatinya. Mus'ab merasa gembira mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dia merasakan kedamaian di hatinya hingga dia masuk Islam. Ibunda Mus'ab, Kanas binti Malik, yang disegani masyarakat Mekah, menjadi sosok yang paling ditakuti Mus'ab usai masuk Islam. Dia khawatir dan gelisah ibunda mengetahui dia masuk Islam dan terus merahasiakan keislamannya. 2. Rahasia keislaman Mus'ab bin Umair akhirnya diketahui ibundanya. Utsman bin Thalhah suatu hari melihat Mus'ab bin Umair memasuki kediaman Al-Arham dan melihat Mus'ab melakukan sholat seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, segera melaporkan kabar ini kepada ibunda Mus'ab. Mus'ab pun akhirnya berdiri di hadapan sang ibu dan keluarganya serta pemuka Mekah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sang ibu yang akan membungkam mulut Mus'ab dengan tamparan keras luluh dengan kewibawaan dan kejujuran putranya. Meski tak kuasa menampar putranya, sang ibu mengurung Mus'ab di ruang terisolasi di rumahnya. Hingga suatu hari Mus'ab diam-diam keluar dari rumahnya. Dia hijrah ke Habasyah atau Ethiopia bersama kaum muhajirin dan setelah sekian lama kembali ke Mekah. Keimanan Mus'ab kian menguat dan semakin setia mendampingi Rasulullah SAW. 3. Mus'ab bin Umair rela hidup miskin dan susah. Suatu hari Mus'ab duduk bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya. Semua memandang Mus'ab dengan mata tertunduk dan merasa prihatin. Beberapa di antara mereka berlinang air mata karena terharu melihat penampilan Mus'ab yang memakai jubah usang penuh tambalan. Para sahabat teringat Mus'ab sebelum masuk Islam yang dikenal hidup berkecukupan dengan pakaian serba mewah. Rasulullah SAW juga memandang Mus'ab penuh bijaksana dan kasih sayang seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuka Mekah yang lebih dimanjakan oleh orang tuanya seperti dirinya. Kemudian dia meninggalkan itu semua karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ibunda Mus'ab tak lagi sudi menghidupi anaknya karena dianggap mengingkari agama lamanya.
bahkan semakin murka. Sang ibu kembali mengurung Mus'ab dan mengancam akan membunuh siapapun orang-orang yang membantu membebaskan anaknya dari kurungan. Namun sang ibundanya akhirnya tak kuasa dengan kekokohan dan keimanan Mus'ab hingga akhirnya membebaskan putranya dengan cucuran air mata. Keduanya berpisah dengan berlinang air mata. "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi," ujar ibunda Mus'ab. Mus'ab menghampiri ibundanya seraya mengatakan, "Wahai ibunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda dan Ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya." Mus'ab pun akhirnya memilih hidup miskin dan sengsara, meninggalkan kemewahan. 4. Mus'ab menjadi utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab mengajarkan Islam kepada orang-orang Ansor yang telah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebenarnya banyak sahabat Rasul yang lebih tua dan berpengaruh, namun Mus'ab yang dipilihnya. Saat Mus'ab pertama tiba di Madinah, di Bukit Aqobah, baru 12 orang yang memilih Islam. Namun beberapa bulan kemudian banyak masyarakat di Madinah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya, setelah tahun perjanjian Aqobah, Mus'ab memimpin rombongan 70 orang mukmin laki-laki dan perempuan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, Mus'ab tinggal di kediaman Ashad bin Zurarah. Bersama As'ad, Mus'ab mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan pertemuan-pertemuan untuk mensiarkan Islam. Siar Islam di Madinah tidak lepas dari ancaman kaum kafir. Mus'ab pernah diancam Usaid bin Al-Hudair dengan todongan pisau di lehernya. Namun berkat kecerdasan dan ketenangan jiwanya, Mus'ab berhasil membuat hati Usaid luluh hingga dia masuk Islam. Setelah Mus'ab melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. "Apakah yang hendak dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" tanya Usaid. Usai Usaid memeluk Islam, orang-orang Madinah berbondong-bondong berdatangan kepada Mus'ab dan masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy semakin murka mendengar kabar kejayaan Islam di Madinah, hingga meletuslah perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin. 5. Mus'ab dipercaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang panji perang kaum muslimin di perang Uhud. Perang Uhud sebagai balas dendam kekalahan kaum Quraisy akhirnya meletus. Mus'ab dipercaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bendera perang. Perang Uhud berlangsung sengit dan kaum muslimin menerima kekalahan karena tak mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan pemanah kaum muslimin turun dari bukit mengambil harta perang yang ditinggalkan musuh, hingga pasukan berkuda kaum Quraisy kembali menyerang kaum muslimin yang sedang lengah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menjadi incaran kaum Quraisy, Mus'ab maju melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertempur seorang diri. Ibnu Khami'ah dengan berkuda mendatangi Mus'ab dan menebas tangan kanannya. Tangan kiri Mus'ab tetap memegang bendera perang kaum muslimin. Tapi musuh kembali mendatangi Mus'ab hingga menebas tangan kirinya. Mus'ab tetap mempertahankan dan mendekap bendera dengan kedua pangkal lengannya yang sudah terputus, seraya berseru, "Muhammad itu tiada lain seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan." Musuh kembali menyerang Mus'ab dengan tombak hingga patah. Dia kembali berseru dengan kalimat yang sama kepada musuh sambil mendekap bendera perang. Mus'ab akhirnya gugur hingga bendera pun terjatuh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mendatangi jenazah Mus'ab dan mujahid lainnya usai musuh meninggalkan mereka. Air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucur deras. Selain Mus'ab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, juga turut menjadi syuhada dalam perang ini, yang jasadnya dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terguncang dengan kesedihan mendalam. Di depan jenazah Mus'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat suci Al-Quran yang artinya, dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang pernah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahzab ayat 23. Sambil menutupi jenazah Mus'ab bin Umair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika di Mekah dulu tidak ada seorang pun yang aku lihat yang halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut sehelai kain." Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.